Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Nur Hasanah, Urmila Hairani Putri, Ufia Ardina Zahira, Wahyu Rahmadania, dan Windy Adelia Agustina. Di sini kami akan mempresentasikan percobaan optik fisis, yaitu percobaan bidang sudut polarisasi. Langsung saja. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan sudut polarisasi larutan gula menggunakan polarimeter. Selanjutnya, dasar teori. Cahaya memiliki sifat dualisme, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Gelombang cahaya terbentuk karena terjadi gerakan gelombang listrik dan magnet yang saling tegak lurus pada arah penjalarannya yang disebut gelombang elektromagnetik. Dengan panjang gelombangnya ada pada rentang antara 380 sampai 750 mm. Semua radiasi elektromagnetik adalah gelombang transversal yang memiliki ciri dapat mengalami polarisasi. Nah, pada umumnya, gelombang cahaya itu hanya memiliki beberapa arah getar saja. Apabila suatu gelombang hanya memiliki satu arah getar, maka disebut sebagai gelombang terpolarisasi. Pengertian polarisasi itu merupakan suatu peristiwa dari perubahan arah getar gelombang pada cahaya yang acak menjadi satu arah getar atau dapat juga disebut sebagai peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Ada beberapa penyebab terjadinya polarisasi itu dapat dibedakan menjadi 4 sebab, yaitu yang pertama, polarisasi karena refleksi. Polarisasi karena refleksi itu disebut juga sebagai polarisasi hasil dari suatu pemantulan. Hal ini terjadi apabila cahaya mengalami polarisasi dengan sinar pantul dan sinar biasnya mengalami pemantulan yang membentuk sudut 90 derajat, sehingga dapat menyebabkan arah getar dari sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantulnya. Nah, ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di bawah itu. Kemudian yang kedua, ada polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi karena absorpsi selektif yaitu polarisasi yang dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Cahaya yang diteruskan adalah cahaya yang arah getarnya sejajar dengan sumbu polarisasi polaroid. Ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar yang di bawah itu. Ini dengan menggunakan filter polaroid. Selanjutnya, yang ketiga yaitu polarisasi karena pembiasan ganda. Polarisasi ini terjadi karena suatu bahan yang dilewati oleh cahaya memiliki 2 atau lebih indeks bias. Hal ini sering kita temui pada bahan-bahan kristal tertentu, misalnya pada kristal kalsit dan kuarsa. Dalam 2 buah kristal tersebut terdapat lebih dari 1 bahan, sehingga indeks biasnya pun lebih dari 1. Sehingga cahaya yang melewati 2 bahan tersebut akan mengalami pembiasan dalam 2 arah yang berbeda. Sebagian berkas mengalami hukum Snellius, sedangkan berkas yang lain tidak. Ilustrasinya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, polarisasi karena pembiasan ganda itu menghasilkan sinar biasa dan sinar istimewa. Kemudian yang keempat, polarisasi karena hamburan cahaya. Polarisasi ini terjadi apabila cahaya hanya dilewatkan pada suatu medium. Partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya tersebut. Penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel medium ini disebut sebagai fenomena hamburan. Nah, pada peristiwa hamburan, cahaya yang panjang gelombangnya lebih pendek cenderung mengalami hamburan dengan intensitas yang besar. Hamburan ini dapat kita amati pada warna biru yang ada di langit pada pagi hari, siang, ataupun sore hari. Ilustrasinya kita lihat pada gambar yang di sebelah kiri ini. Dan di sebelah kanan ini terdapat warna biru yang ada di langit. Itu adalah contoh dari peristiwa hamburan cahaya.
Selanjutnya, dalam polarisasi pasti ada kaitannya dengan zat optis yang digunakan. Ditinjau dari keaktifan optiknya, senyawa itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada senyawa yang bersifat optis aktif dan optis pasif. Jika cahaya terpolarisasi bidang dilewatkan pada suatu cairan yang mengandung senyawa yang bersifat optis aktif, maka bidang polarisasi ini diputar ke kiri atau ke kanan. Tetapi, jika senyawa cairan optis pasif, bidang polarisasi cahaya tidak akan diputar. Sifat optis aktif senyawa itu bergantung pada sudut polarisasi cahaya yang melaluinya. Makin besar sudut polarisasi, maka senyawa itu makin bersifat optis aktif. Berbagai jenis cairan organik dan anorganik mempunyai sifat optis aktif yang berarti dapat memutar bidang polarisasi cahaya yang melaluinya. Nah, contoh dari zat optis aktif itu diantaranya adalah sodium sulfat, terpentil, larutan gula, dan natrium klorat. Pemutaran sudut polarisasi itu bergantung pada panjang larutan, konsentrasi larutan, dan juga sudut putar jenisnya. Dalam persamaan matematis dapat dinyatakan dalam bentuk theta sama dengan alfa pangkat T dikalikan C dikalikan L, di mana theta itu adalah sudut putar polarisasi dan alfa adalah sudut putar jenis polarisasi dengan satuan derajat cm3 per gram, dan C adalah konsentrasi larutan dengan satuan gram per liter, serta L itu adalah panjang tabung dengan satuan cm. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan ada 6 alat dan bahan. Yang pertama ada plastik polarisasi, yang kedua ada busur derajat, kemudian ada kertas karton sebagai penyangga saat plastik polarisasi diputar, kemudian ada gunting. Kita di percobaan ini menggunakan senter HP. Kemudian untuk menghitung menggunakan aplikasi Luxmeter pada HP. Gambar set alat percobaan. Untuk gambarnya bisa kita lihat pada gambar 1 dan 2 itu adalah gambar alat dan bahan. Kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar set alat percobaan. Teknik pengambilan data. Proses pengambilan data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah percobaan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan kalkulator bekas lalu mengambil bagian plastik yang terdapat pada layar penampil. Yang kedua, memotong menjadi 2 bagian plastik kalkulator yang telah disiapkan. Yang ketiga, mengatur posisi alat dan bahan sesuai gambar seperti yang tertera pada bagian set alat. Kemudian mengukur cahaya setelah melalui 2 polarisator. Kemudian memvariasikan besar sudut dimulai dari 0 derajat sampai 180 derajat. Dan yang terakhir, memutar potongan plastik bagian 2. Untuk potongan plastik bagian 1 tidak berubah. Data percobaan. Percobaan yang pertama, yaitu dengan sampel aqueous atau air mineral dengan massa airnya sebesar 100 gram, NST timbangannya 10 gram, NST APL-nya 1 lux, dan NST busur 1 derajat. Dengan sudut putar 20 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 104 lux. Sudut putar 40 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 95 lux. Sudut putar 60 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 74 lux. Sudut putar 80 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 68 lux. Dan sudut putar 100 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 67 lux. Percobaan yang kedua yaitu dengan sampel larutan gula. Massa airnya sebanyak 100 gram dan massa gulanya sebanyak 10 gram. Sudut putar 20 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 76 lux. Sudut putar 40 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 61 lux. Sudut putar 60 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 56 lux. 80 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 50 lux.
dan sudut putar 100 derajat didapatkan intensitas cahaya sebesar 39 lux. Analisis data. Untuk percobaan yang pertama yaitu sampel aqueous atau air mineral. Dengan sudut putar 20 derajat dan I0-nya sama dengan 104 lux, didapatkan cos theta sebesar 0,9397 dan I-nya sebesar 91,83575336 lux. Sudut putar 40 derajat dengan I0 sama dengan 95 lux didapatkan cos theta sebesar 0,7660 dan I-nya sama dengan 55,74182 lux. Dengan sudut putar 60 derajat dan I0-nya sama dengan 74 lux, didapatkan cos theta sebesar 0,5000 dan I-nya sama dengan 18,5 lux. Dengan sudut putar 80 derajat dan I0 sama dengan 68 lux, didapatkan cos theta sebesar 0,1736 dan I sebesar 2,04931328 lux. Dan dengan sudut putar 100 derajat dan I0 sama dengan 67, didapatkan cos theta sebesar negatif 0,1736 dan I-nya sebesar 2,01917632 lux. Berikut adalah grafik dari percobaan yang pertama, yaitu sudut dengan satuan derajat terhadap intensitas cahaya dengan satuan lux. Analisis data untuk percobaan yang kedua, yaitu dengan sampel larutan gula. Dengan sudut 20 derajat dan I0 sama dengan 76 lux, didapatkan cos theta sebesar 0,9397 dan I sebesar 67,11074284 lux. Dengan sudut putar 40 derajat dan I0 sama dengan 61 lux, didapatkan cos theta sebesar 0,766 dan I-nya sebesar 35,792116 lux. Dengan sudut putar 60 derajat dan I0 sama dengan 56 lux, didapatkan cos theta sebesar 0,5 dan I-nya sebesar 14 lux. Dengan sudut putar 80 derajat dan I0-nya sama dengan 50 lux, didapatkan cos theta-nya sebesar 0,1736 dan I-nya sebesar 1,506848 lux. Dan dengan sudut putar 100 derajat dan I0-nya sebesar 39 lux, maka didapatkan cos theta sebesar negatif 0,1736 dan I-nya sebesar 1,175341444 lux. Berikut adalah grafik dari percobaan kedua. Seperti pada grafik percobaan yang pertama, grafik tersebut menunjukkan sudut dalam satuan derajat terhadap intensitas cahaya dalam satuan lux. Selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi, percobaan bidang sudut polarisasi itu bertujuan untuk menentukan sudut polarisasi larutan gula menggunakan polarimeter. Polarisasi cahaya itu merupakan penyerapan sebagian arah getar gelombang cahaya. Nah, gelombang cahaya itu dapat terpolarisasi dengan cara penyerapan atau absorpsi selektif, kemudian pemantulan, pembiasan ganda, dan hamburan. Dalam percobaan ini, cahaya dapat terpolarisasi karena adanya absorpsi selektif. Teknik yang umum digunakan untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi yaitu menggunakan polaroid. Untuk percobaan ini menggunakan dua polaroid, yaitu polarisator dan analisator, di mana polarisator itu berfungsi untuk menghasilkan cahaya yang terpolarisasi dan analisator berfungsi untuk mengetahui apakah cahaya sudah terpolarisasi. Dalam percobaan sudut polarisasi dilakukan 2 kali percobaan. Untuk percobaan pertama yaitu menggunakan aqueous dan untuk percobaan kedua menggunakan larutan gula. Larutan gula itu merupakan zat optik aktif atau zat polaroid, di mana zat
optik aktif itu merupakan zat yang dapat memutar bidang polarisasi. Dalam percobaan ini kami menggunakan sudut 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat, 80 derajat, dan 100 derajat. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, untuk percobaan pertama maupun kedua, grafik itu menunjukkan bahwa plot membentuk garis menurun. Ini berarti bahwa semakin besar sudutnya, maka besar intensitasnya akan semakin kecil. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam percobaan sudut polarisasi, besar intensitas bergantung pada besarnya sudut. Dan untuk besar intensitas pada aqueous dan larutan gula mengalami perbedaan. Untuk intensitas menggunakan aqueous mendapatkan besar intensitas yang relatif lebih besar daripada intensitas yang menggunakan larutan gula pada sudut yang sama. Selanjutnya, untuk kesimpulannya bahwa polarisasi cahaya itu merupakan penyerapan sebagian arah getar gelombang cahaya. Gelombang cahaya dapat terpolarisasi dengan beberapa cara, yaitu penyerapan, absorpsi selektif, pemantulan, pembiasan ganda, dan hamburan. Untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi menggunakan dua polaroid, yaitu polarisator dan analisator. Alat ukur intensitas yang digunakan dalam percobaan ini adalah luxmeter yang sudah terinstal di HP. Dalam percobaan ini dilakukan 2 kali percobaan. Untuk percobaan pertama itu menggunakan aqueous dan percobaan kedua menggunakan larutan gula. Hasil yang diperoleh bahwa dari percobaan ini dilihat dari grafik plot membentuk garis menurun. Ini menunjukkan bahwa semakin besar sudut maka besar intensitasnya semakin kecil. Perbedaan dari kedua percobaan ini dapat dilihat dari hasil yang diperoleh bahwa besar intensitas dengan menggunakan aqueous itu lebih besar daripada intensitas pada percobaan menggunakan larutan gula ketika sudutnya itu sama. Selanjutnya untuk daftar pustaka, kita menggunakan rujukan dari Alim Muhammad Istajarul dan kawan-kawan dengan judul polarimeter, kemudian dari Hidayatiningsih, Tria, dan kawan-kawannya dengan judul polarisasi cahaya, dan yang terakhir menggunakan Yusanti Wiena dengan judul perubahan sudut putar jenis cahaya terhadap variasi medan listrik pada madu. Lampiran. Di sini ada lampiran proses pengambilan data, kemudian ada lampiran link video percobaan.